Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 7 MTS semester genap. Kali ini kita akan membahas bab yang ke-10, yaitu kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah pertemuan yang kedua ya. Untuk pertemuan yang pertama masih ada di channel Ari Production, silahkan kalian bisa membukanya. Baik anak-anak, untuk materi hari ini kita akan mempelajari ada kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sudah tayang di video sebelumnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan juga sudah kita bahas. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim diuji mengorbankan putranya dan juga keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke anak-anak, sudah siap belajar? Ayo kita langsung masuk ke pembahasan. Kalian cermati dulu gambar berikut ini. Oke. Ya, baik. Kemudian silakan kalian buat pertanyaan ya seputar gambar yang kalian sudah cermati. Yang pertama, bagaimanakah cara Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan? Kemudian siapakah putra Nabi Ibrahim alaihissalam? Nanti insya Allah kita akan bahas secara tuntas. Baik anak-anak, kalian cermati dulu masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita langsung membahas yang C, karena yang A dan B sudah kemarin kita pelajari. Kalian perhatikan. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dihadang dengan persoalan berat. Masa jahiliyah adalah masa keserakahan dan keburukan umat manusia terbesar. Berhala tersebar di mana-mana, dijadikan Tuhan yang disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Suatu hari pada saat orang-orang di negara Nabi Ibrahim alaihissalam pergi dan meninggalkan kampungnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki akal untuk menghancurkan semua berhala-berhala itu. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu dengan sebuah kapak. Lalu beliau menyisakan satu berhala dan sengaja menaruh kapak sebagai kalung berhala tersebut. Ya, ini adalah yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Raja Namrud dan pengikutnya kembali ke negerinya, Raja Namrud sangat marah mengetahui kejadian tersebut. Raja langsung menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pelakunya, karena Raja tahu bahwa beliau tidak suka terhadap berhala-berhala itu. Raja meminta agar Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa ke hadapannya untuk dihukum. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengaku bahwa ialah yang menghancurkan berhala-berhala itu. Dengan kecerdasan Nabi, beliau berkata bahwa berhala besar yang berkalung kapak itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya itu. Ya. Kemudian mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, para pengikut Raja Namrud tersadar bahwa berhala yang mereka sembah selama ini bukanlah Tuhan. Raja Namrud semakin marah terhadap beliau, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja memerintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Kemudian kalian perhatikan, atas kuasa dan izin Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api yang panas tersebut. Melalui surat An-Anbiya ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Ya, atas izin Allah, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar dengan api yang menyala. Kemudian kalian perhatikan yang D. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk mengorbankan anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua istri yang bernama Sarah dan Siti Hajar, serta memiliki dua anak yang bernama Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam saat lahir anak pertamanya yaitu Ismail,
Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya tersebut. Padahal beliau telah menanti berpuluh-puluh tahun agar dapat dikaruniai anak. Karena kecintaan dan ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia menyembelih anaknya Ismail dengan tulus ikhlas. Melihat ketakwaan beliau tersebut, Allah kemudian mengganti Ismail dengan seekor kambing. Untuk menghormati peristiwa tersebut, umat Islam di setiap tanggal 10 Dzulhijjah melakukan penyembelihan hewan kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam pada akhirnya wafat dalam usia lebih dari 200 tahun. Kemudian dakwahnya digantikan kedua anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Keduanya pun juga diakui sebagai nabi. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara para rasul yang dijadikan teladan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain beliau nabi pilihan yang mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah, juga disebut Abul Anbiya, yaitu bapak dari para nabi. Karena nabi-nabi sesudah beliau adalah dari dzurriyyahnya atau keturunannya. Kalian perhatikan, Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Yahudi diklaim sebagai Yahudi, oleh kaum Nasrani diklaim sebagai pengikut Nasrani, dan kaum musyrikin mengklaim bahwa mereka mengikuti milah Ibrahim. Untuk menolak anggapan mereka, Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran surat Ali Imran ayat 67. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyaw wala Nasraniyaw walakin kana hanifan muslimaw wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya adalah Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukanlah Nasrani, akan tetapi dia adalah yang bersih dan muslim, dan dia bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surat Ali Imran ayat 67 ya. Kemudian kalian perhatikan, ini adalah bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, keteladanan dalam hal mencari dan meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang patut disembah dan menjadi tujuan ibadah. Yang kedua, keteladanan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan dakwah di tempat lainnya dengan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Mekah yang serba kekurangan atau keterbatasan. Yang ketiga, keteladanan dalam keberaniannya ketika ingin mereformasi atau merubah masyarakatnya dan penguasanya dari penyembahan kepada materi, benda dan berhala-berhala kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tauhid atau kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mereformasi atau merubah kebiasaan masyarakat yang tadinya menyembah berhala jadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya kalian perhatikan yang keempat adalah ketaatannya ketika Ismail beranjak dewasa. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali diuji oleh Allah agar menyembelih putranya. Yang kelima, keteladanan Ibrahim alaihissalam ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala agar merekonstruksi kembali Ka'bah Baitullah yang pertama dibangun di muka bumi. Dan yang keenam, keteladanan Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini adalah doa Nabi Ibrahim ya alaihissalam. Akan Pak Guru bacakan artinya, kalian simak dengan baik ya. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Wahai Rabb kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat
maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya, Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Ini adalah doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan putranya dan istrinya di Mekah. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik, ini adalah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendakwahkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan halangan rintangan dari orang-orang kafir yang menyembah berhala. Baik, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang coba kalian kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, apa alasan Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala dan mengkalungkan kampak pada berhala yang paling besar? Yang kedua, siapakah nama putra Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang ketiga, siapakah nama istri Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang keempat, sebutkan 3 keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kelima, tulislah Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Baik anak-anak, silakan kalian tulis soalnya dan kerjakan ya. Semoga dengan mengerjakan latihan ini kalian menjadi semakin faham. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan, nanti kalian bisa tanyakan ke Pak Guru. Oke, selamat belajar. Terima kasih telah menyimak pembahasan hari ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.